Setelah menyebarkan kekacauan, kemarahan, dan kehancuran, para anggota Impala Directorum, band metal paling brutal di dunia, menjalani hukuman mereka di penjara yang terletak di suatu pulau di tengah laut. Ya, film dibuka dengan memperlihatkan seluruh personel Impala Directorum yang akan memainkan musik di dalam penjara. Meskipun mereka ini adalah band metal, namun musik yang akan dimainkan kali ini adalah musik dansa. Kenapa? Karena kepala sipir melarang mereka untuk memainkan musik metal termasuk juga turunannya. Namun saat kepala sipir pergi untuk mengambil segelas kopi, seketika saja alunan musik mereka berubah menjadi musik metal. Dan saat kepala sipir kembali, mereka langsung diringkus oleh petugas, lur. Dan aktivitas kembali berjalan seperti biasanya. Oh ya, gue lupa nih ngenalin para personelnya ya. Nah, ini si Trex di bass, dan ini Ola di drum, ini Turo, vokalis, dan yang ini Christian, gitar. Saat Turo sedang mengepel lantai, dia melihat mesin cuci yang sedang beroperasi dan mengeluarkan suara seperti ketukan musik, lur. Dan hal itu membuat Turo berhayal seakan sedang berada dalam suasana konser. Dan sesaat kemudian, si Trex datang menghancurkan hayalan Turo. Di sana si Trex memberitahu Turo bahwa akan ada festival musik underground yang hanya bisa diikuti oleh metalhead sejati. Setelah itu mereka dikumpulkan di suatu ruangan karena akan dipertemukan dengan seorang pemilik perusahaan label bernama Visto. Visto menawari Turo dan kawan-kawan untuk bermain dalam acara festival Wacken yang akan digelar oleh Visto. Sebagai imbalannya, Visto akan memberikan mereka komisi sebesar $50.000. Tidak hanya itu, Visto juga berjanji akan membesarkan nama Impala Directorum jika mereka berhasil mensukseskan acara festivalnya itu. Hal itu jelas membuat mereka merasa kegirangan, lur. Namun sayang, si Trex menolak tawaran Visto itu. Karena menurut si Trex, festival itu terlalu komersial untuk band sekelas Impala Directorum. Dan negosiasi gagal. Later. This is a one-off opportunity. And good luck. Me sanottiin just ei Wakkenille. Sementara itu di situasi lain, ayah dari Christian mendadak terkena serangan jantung setelah membaca surat tentang penggusuran rumah, lahan pertanian, dan juga tempat penjagalannya. Dan kabar itu pun sampai kepada anaknya. Di kantin penjara, Christian memberitahu teman-temannya tentang apa yang terjadi pada keluarganya di kampung, lur. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan lahan-lahan itu adalah dengan membayar tebusan sebesar 30.000 euro. Dan karena hal itu, Christian memutuskan untuk kabur dari penjara. Dan Turo menanggapi cerita Christian itu dengan membujuk teman-temannya untuk manggung di acara festival Wacken. Namun si Trex tetap tidak setuju, lur. Si Trex lebih setuju jika mereka kabur dari penjara, dan Christian pun langsung mengeluarkan peta rencananya. Dan saat mereka membahas rencananya itu, si kepala sipir mendatangi mereka dan mengingatkan bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari penjara itu. Karena untuk keluar dari sana dibutuhkan kunci khusus yang tergantung di leher si kepala sipir itu, lur. Mendengar hal itu, seketika saja Christian merampas kunci itu dan menyimpannya di dalam perut. Dan situasi pun chaos. Dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi, mereka bergegas berganti busana, lur, dan keluar dari dalam penjara.
Saat mereka mau membuka pintu gerbang, nah mereka ini dicegat sama si petugas penjaga. Namun karena si petugas penjaga ini mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa ya, yang bisa disebut hampir mendekati tolol gitu. Nah, si penjaga itu pun membukakan pintu untuk mereka. Dan dengan menggunakan perahu, mereka pun berhasil meninggalkan pulau penjara itu. Minä haen uusia levyjä mantereelta kerran viikossa. Dan setelah kejadian itu, si kepala sipir menawarkan diri ke atasannya untuk menangkap mereka kembali ke penjara. Dan inilah Heavier Trip. Sebelum gue lanjut alur cerita filmnya, jangan lupa buat subscribe, like, dan share atau komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat nonton filmnya langsung. Sesampainya di kediaman Christian, mereka disambut dengan 2 tembakan shotgun oleh ibunya, lur. Dan itu jelas membuat mereka panik. Setelah mengetahui bahwa yang datang itu adalah anaknya, barulah mereka dipersilahkan masuk. Jonkun sampeti marketi alta. Setelah melihat kondisi ayahnya Christian, Turo langsung menghubungi Visto dan mengatakan bahwa mereka menerima tawarannya dan Visto memberikan kesempatan itu. Tak lama setelah itu, penjaga sipir yang datang menyusul Turo dan kawan-kawan ke rumahnya Christian meminta mereka untuk segera keluar. Namun dengan sedikit siasat, Turo dan kawan-kawan pun berhasil membajak mobil kepala sipir itu dan langsung pergi menuju tempatnya Visto. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, mereka pun tiba di perbatasan. Karena mereka gak punya paspor ataupun visa, alhasil mereka menyelundup masuk ke dalam salah satu bus untuk melanjutkan perjalanan. Dan ternyata bus yang mereka naiki itu adalah bus yang membawa band Blood Motor, yaitu band metal yang sudah sangat terkenal dan legendaris yang kebetulan tujuannya sama, yaitu pergi ke festival Vilnius. Di dalam bus, Turo mencoba mencairkan suasana dengan mengajak ngobrol vokalis Blood Motor itu yang bernama Rob. Dan saat Turo memuji Rob, si Trex malah mengkritik musik mereka. Dia berkata bahwa musik yang dibawakan oleh Blood Motor itu terasa hambar untuk band metal sekelas Blood Motor. Namun hal itu tidak membuat Blood Motor tersinggung. Mereka malah asik meneruskan percakapan mereka. Dan esok paginya mereka pun sampai di Vilnius, tempat di mana Visto berada. Visto langsung menyambut kedatangan mereka dan membawanya ke ruangan yang akan menjadi tempat pertunjukan sebelum berangkat ke festival Wacken. Di dalam ruangan, Visto memberikan daftar lagu yang harus dimainkan oleh Turo dan kawan-kawan. Namun sepertinya daftar lagu yang diajukan oleh Visto tidak cocok dengan ideologi musik Impel the Red Room, sehingga si Trek menolaknya, lur. Tanpa menanggapi terlalu banyak, Visto pun langsung pergi meninggalkan mereka. Covert. Surefire hits. You have to take chances when they're given to you. Okay. Dan festival Vilnius pun dimulai, lur. Saat Blood Motor sedang manggung, entah kenapa tiba-tiba Rob terjatuh. Melihat itu, para penggemar Rob langsung menyeret Rob seperti zombie yang haus akan darah. Merasa ada kesempatan, Turo pun langsung bergegas lari ke atas panggung dan menggantikan Rob. Dan Turo berhasil menarik banyak perhatian penonton dengan teriakannya. Di sisi lain, si Trex yang sedang berjalan-jalan tersesat ke salah satu panggung di mana di sana ada girl group metal yang sedang nanggung, lur, yaitu Baby Metal. Si Trex berkata seolah dia tidak tertarik dengan komposisi metal yang seperti itu. Namun bahasa tubuhnya berkata lain, lur. Dalam hatinya dia sangat tertarik dengan Baby Metal. Saat Blood Motor menyelesaikan pertunjukannya, Visto langsung menghampiri Turo dan memberinya pujian. Ya, meski gagal tampil di acara festival Vilnius, Turo menjamin bahwa di festival Wacken, bandnya akan memberikan banyak kejutan. Di situasi lain, kepala sipir berhasil menyusul Turo dan kawan-kawan ke perbatasan. Dan setelah bertemu dengan mobilnya yang bernama Armando, dia pun melanjutkan perjalanannya ke Vilnius. Kembali ke Turo dan kawan-kawan.
Seusai negosiasi yang ketiga kalinya dengan Visto, akhirnya mereka melakukan pemotretan untuk promosi manggung, lur. Dan gue nggak ngerti nih ya, kenapa kostumnya si Ola sama si Christian itu bisa jadi kayak gitu ya. Setelah menjalani pemotretan, Turo dan kawan-kawan langsung melakukan rekaman. Untuk menjaga warna musik mereka, komposisi musik pun dikawal langsung oleh Citrax. Setelah selesai rekaman, mereka langsung berjalan-jalan di sekitar kota. Saat sedang berjalan-jalan, Ola si penganut pasifisme tiba-tiba meminta temannya untuk kembali ke penjara karena dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bukan sesuatu hal yang baik, lur. Dan ternyata firasat Ola terbukti. Saat mereka sedang jajan, kepala sipir datang, lur, dan langsung mengejar mereka. Dan mereka pun berlari ke salah satu toko dan bersembunyi di sana. Namun tidak lama setelah mereka bersembunyi di sana, mereka pun ketahuan, lur. Karena ulah si Christian yang tergoda dengan patung jari-jari besar. Dan saat itu juga kepala sipir langsung menghajar Christian. Dan aksi anarkis pun terjadi, lur. Kepala sipir itu berhasil dikalahkan setelah Ola berubah dari pasifisme menjadi anarkisme. Saat perjalanan pulang, mereka melihat poster promosi yang sepertinya hanya menyorot pada Turo dan hal itu membuat personil lain cemburu, lur. Sebab lebih terlihat seperti poster solo ketimbang poster sebuah band. Dan atas sikap kawan-kawannya itu, Turo mencoba berbicara dengan Visto di kantornya. Namun saat Turo masuk ke dapur rekaman tempat Visto berada, dia mendengar aransemen lagu yang tidak asing di telinganya. Dan setelah Turo masuk, ternyata benar saja bahwa itu adalah lagu dari Impala Directrum yang diaransemen ulang sama si Visto, lur. Karena keinginan yang kuat untuk membantu orang tua Christian dan juga keinginan untuk manggung yang juga sama kuat, Turo pun tidak bisa berbuat banyak. Setelah Visto menanggapi protes Turo itu dengan cek sebesar 50.000 euro. Malam harinya di suatu acara, Citrax bertemu dengan Baby Metal yang sepertinya itu membuat Citrax senang dan bisa melupakan sedikit beban pikiran yang ada di kepalanya, lur. Di sisi lain, Turo menemui Rob dan menanyakan tentang Visto. Dan Rob menceritakan pengalamannya setelah sekian lama bekerja sama dengan Visto. Visto yang memiliki banyak uang dan kekuatan dari perusahaan labelnya mampu membuat siapapun bersinar ataupun tenggelam. Yang Visto inginkan adalah cuan, lur. Dan jika ingin mengejar popularitas, maka ikuti saja Visto. Kurang lebih seperti itu si Rob ngomong ke si Turo. Dan setelah Turo mengumpulkan teman-temannya di ruang rekaman, kemudian Visto mulai mendengarkan musik hasil aransemennya. Dan di sana terlihat jelas raut wajah mereka bahwa mereka tidak menyukai itu, lur. Karena kecewa akan hal itu, Citrax pun keluar dari ruangan dan meninggalkan teman-temannya. Sebetulnya teman-temannya yang lain juga gak suka ya sama aransemennya, tapi karena kebutuhan yang mendesak dan kesempatan yang sedikit, mereka terpaksa harus mengikuti cara Visto. Dan Impala Directrum pun pergi menuju Wacken tanpa Citrax. Di dalam mobil, Visto meminta Turo untuk bersikap selayaknya bintang. Dan Visto membuat Rob terpaksa harus melayani permintaan Turo. Dan di situasi lain, Citrax yang sedang duduk di pinggir jalan sendirian bertemu dengan Baby Metal dan menawarinya tumpangan, lur. Namun entah kenapa Citrax menolak, lur. Dan setelah menolak tawaran dari personel Baby Metal itu, tidak lama muncul kepala sipir bersama dengan Armando, mobil kesayangannya. Tanpa perlawanan, Citrax pun berhasil ditangkap, lur. Di perjalanan, situasi menjadi sedikit kacau setelah Christian memukul bola hoki dan membuat supir busnya pingsan. Namun atas kesiapsiagaan Turo, bus pun berhasil dihentikan tepat di depan wajah Pak Polisi yang sedang berpatroli. Dan polisi yang berjaga di jalan itu pun langsung memeriksa si bus itu untuk mencari semua personil Impala Directrum. Namun tepat sebelum polisi naik ke dalam bus, Turo dan kawannya berhasil keluar dari bus dan mereka kabur ke arah taman. Pemikiran yang tidak sejalan membuat Christian harus terjatuh dan menggelinding, lur. Dan setelah melewati bukit di jalan raya, mereka melihat ada mobil yang terparkir di pinggir jalan.
Dan tanpa pikir panjang, mobil itu pun dibawanya sama mereka. Dan di perjalanan terjadi sedikit perdebatan yang membuat Ola yang pasifis menjadi anarkis. Dan karena hal itu, Ola keluar dari mobil dan pergi meninggalkan Turo dan juga Christian. Turo pun akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Wacken berdua saja dengan Christian, Lur. Di perjalanan, Ola pun berhasil ditangkap oleh kepala sipir. Dan Turo berhasil sampai di lokasi acara dengan menyamar sebagai pengantar mayat. This dead body. Sesampainya di sana, Turo pun langsung menemui Visto di backstage. Dan di dalam stage, Turo memberitahu bahwa personelnya berkurang 2 orang. Namun Visto tidak mempermasalahkan itu selama Turo masih mau manggung. Karena memang Visto cuma ingin penampilan dari Turo. Dan dengan sedikit permainan kata-kata, Visto memberitahu Christian bahwa Turo sudah mengambil uang dari Visto sebanyak 50.000 euro. Dan hal itu jelas saja membuat Christian emosi. Dan Christian pun akhirnya diamankan oleh petugas, Lur. Di dalam stage, Turo mulai bersiap untuk tampil. Dan saat naik ke atas panggung, Turo merasakan atmosfer yang luar biasa membuatnya senang. Namun saat dia menengok ke arah kiri dan kanan, dia tidak melihat satu orang pun temannya yang bermain bersamanya di panggung itu. Dan hal itu membuatnya merasa hampa, Lur. Turo pun kembali ke backstage, namun Visto mencegatnya dan meminta Turo untuk tetap di atas panggung. Gak bisa lewat belakang, Turo pun turun lewat depan, Lur. Masih dengan kostum lalai badotnya, Turo pun menaiki bangunan tinggi untuk mengetahui lokasi di mana temannya berada. Dan setelah dia menemukan lokasinya, Turo melompat. Dan Turo menindih Armando dan si kepala sipir, Lur. Dan 3 temannya pun berhasil dibebaskan. Setelah itu Turo meminta maaf atas segala kekacauan yang disebabkan oleh ambisinya. Namun sayang, teman-temannya masih belum menerima permintaan maaf Turo itu, Lur. Setelah gagal tampil di atas panggung, Turo mencoba membuat panggungnya sendiri. Si Trax yang melihat Turo berjuang cukup keras, akhirnya meminjam alat-alatnya baby metal yang dia gunakan untuk membantu Turo dengan iringan musiknya. Dan sesaat sebelum mereka memainkan musiknya, tiba-tiba saja kepala sipir datang dan melesatkan timah panas ke arah Turo. Namun Christian berhasil menyelamatkan Turo, Lur. Ya, meskipun kepalanya harus berlubang ya. Dan Visto yang melihat kejadian itu dari jauh tersenyum puas, Lur. Meskipun kepalanya berlubang, tapi si Christian ini masih segar bugar, Lur. Dan mereka pun akhirnya bersatu lagi. Kemudian Rob bersama kawannya yang lain datang menghampiri Visto. Dan Rob menumbangkan Visto dengan jurus aungan singanya, Lur. Visto pun terjatuh dan pingsan. Dan setelah semua kejadian itu, Impala Directrum kembali ditangkap. Kali ini dengan satu keistimewaan, yaitu memberikan pertunjukan musik metal untuk tahanan lainnya, Lur. Dan hell yeah! Ternyata di sanalah panggung mereka, Lur. Film pun selesai. Tamat. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, komen, share dan makasih buat yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like dan share video ini jika memang dari film ini kita juga bisa belajar bahwa kesetiakawanan itu adalah sesuatu hal yang bisa menjadi kekuatan dan bisa membuat kita menjadi segar bugar walaupun kepala berlubang. Dan segitu dulu yang bisa gue ulas di alur cerita film kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.